Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di channel Banker Syariah Milenial. Hari ini kita bahas tentang Facebook marketing. Kemarin beberapa materi udah kita bahas bagaimana cara membuat WhatsApp link, itu membantu teman-teman untuk bisa berkomunikasi secara cepat dengan customer. Nah, kita juga udah bahas bagaimana cara memulai bisnis ya dengan modal minim, bahkan bisa gratis. Nah, sekarang kalau sudah ada bisnisnya, udah ditentukan mau bisnis apa, udah ada pilihannya, maka saatnya adalah bagaimana cara jualnya itu. Menggunakan apa jualannya. Terus bagaimana supaya jualannya itu efektif, terus bisa cepat terjadi penjualan seperti itu. Nah, banyak media sosial digunakan. Kita bicara tentang Facebook sekarang. Tapi latar belakangnya ini ada beberapa poin yang akan kita bahas di Facebook marketing. Nanti saya akan bagi di beberapa part bagian ya. Jadi ini part 1, part 2, dan part 3. Jadi supaya nggak terlalu panjang, jadi bisa belajar sedikit-sedikit. Oke, untuk part 1 ini saya akan bahas di poin 1, 2, dan 3 ya. Jadi poin 1, 2, dan 3 ini kita bahas itu 3 alasan kenapa harus pakai Facebook. Kedua, bagaimana cara menggunakan channel promosi gratis di Facebook. Terus membuat profil yang meyakinkan, karena ini penting banget. Baik teman-teman, nanti di poin 4 dan 5 ini khusus di personal branding itu kan berbeda. Terperbanyak interaksi, perbesar transaksi, 5 contoh kasus status yang menghasilkan, terus teknik jualan di Facebook gratisan. Ya, kita sekarang manfaatin gratisan ya, yang gratis saja. Tapi kalau nanti teman-teman sudah banyak orderannya, terus sudah pengen banyak, sudah kayaknya customernya udah pengennya merambah ke yang lainnya yang tidak ada di grup Facebook kita, baru kita pakai Facebook yang berbayar seperti itu. Baik, kenapa sih ada 3 alasan kenapa harus pakai Facebook ya? Alasan kenapa harus pakai Facebook? Karena pertama, kenapa kita harus ada alasan ya? Karena memang apa sih alasan kita untuk melakukan sesuatu itu kan pasti jelas. Kalau sekarang kita saya untuk menghasilkan pendapatan, maka itu adalah alasan kita yang sangat kuat sekarang ini. Tapi ada juga yang iseng-iseng aja ya iseng lah, hobi. Kalau saya kan hobi gunain Facebook lebih bermanfaat lagi dibanding hanya untuk ada status atau malah berghibah gitu. Mending manfaatkan sosial media untuk menghasilkan pendapatan gitu kan. Makanya itu yang saya gunakan. Hobi aja sih, jadi nggak terlalu fokus, tapi alhamdulillah hanya iseng aja penghasilannya ada, apalagi yang serius gitu kan. Jadi tentukan alasan teman-teman kenapa saya harus jualan, kenapa saya harus melakukan ini gitu ya. Kalau udah dapat alasan kuatnya, maka ya silahkan tinggal pilih lagi sosial media mana ya yang mau dipakai. Bisa pakai Facebook, bisa menggunakan WhatsApp, bisa menggunakan Instagram, atau udah saya mau pakai marketplace aja, langsung bisa aja seperti itu. Jadi nggak ada yang salah, semuanya benar. Mau sekaligus pun digunakan itu bagus juga ya, nggak ada yang salah. Yang salah itu yang nggak jalan-jalan loh, nggak mulai-mulai. Mau bisnis tapi nggak mulai, mau update status malu, kok nanti di sosial medianya jualan loh, seperti itu. Nah, sekarang saatnya untuk memulai gitu ya. Jadi nggak usah, tentukan alasan yang kuat bagi teman-teman sehingga teman-teman mau melakukannya itu. Jadi nggak ada lagi namanya malu di sosial media promosi produk. Kok jualan dulu nggak ada apa, kenapa ada masalah? Nggak ada masalah, tidak ada yang salah gitu. Tidak ada masalah, hanya memanfaatkan sosial media lebih bermanfaat lagi. Bahkan kalau saya selain jualan pribadi juga ngebantu orang-orang bagaimana meningkatkan omset mereka itu ya. Kalau membantu orang insya Allah bermanfaat itu. Oke, ada 3 poin. Pertama adalah kenapa kita pakai Facebook. Pertama, karena murah dan efektif ya. Coba bayangkan kalau teman-teman ya
mau promosi tapi cetak brosur itu satu rim udah berapa. Kemarin saya nyetak brosur untuk, saya juga ada pakai juga sih, nyetak brosur untuk sekolah saya itu 1 juta untuk 3 rim gitu ya, 3 rim. Jadi udah keluar 1 juta. Facebook tuh gratis ya. Jadi atau berapa budget minimal mencetak baliho? Oh, pengen lebih besar baliho dan masangnya di jalan besar depan toko Anda, termasuk belum biaya pajak ya, biaya pajak, masang baliho segala macam berapa itu pakai jangka waktu. Belum tentu juga dilihat orang, dan yang melihat juga orang-orang yang lewat-lewat saja. Kalau nggak lewat ya nggak bakalan kelihatan seperti itu kan. Jadi ya gitu ya. Seberapa efektif media promosi tersebut? Apakah bisa Anda hitung berapa orang yang akan melihat brosur atau spanduk Anda setiap hari? Brosur kadang-kadang udah lihat terbuang segitu aja gitu. Nah, dengan Facebook Anda bisa menghemat biaya itu semua. Ya, sekarang Facebook untuk mendaftar Facebook masih gratis kan? Oke, jadi tentu gratis. Buka account Facebook udah nggak ada biaya. Oke, hanya perlu modal kuota lah ya. Jadi beli untuk aktif, atau kalau nggak ada kuota ke warnet segala macam, itu paling itu biayanya ya. Tapi sekarang kan orang udah pakai Android, udah bisa buka Facebook melalui gadgetnya, jadi udah sekalian. Terus menariknya adalah target, kalau kita buka baliho, kita pasang brosur, kita ngasih aja ke orang tuh, kita nggak tahu apakah orang itu tertarik apa enggak gitu. Nah, menariknya di Facebook ini adalah targetnya bisa kita atur gitu. Pengennya adalah tembakan mau berapa, sebanyak teman yang ada yang kita miliki, atau seberapa jumlah follower atau jumlah member Facebook grup Anda gitu. Atau bahkan yang tidak ada member kita, tidak ada teman kita bisa tembak itu, tapi itu yang berbayar seperti itu. Nah, terus kapan bisa Anda atur? Kapanpun Anda bisa atur ya promosinya, mau diganti-ganti. Jadi mau kita ganti, kalau baliho kita udah pasang, terus kita mau ganti ya kita cetak lagi, ada biaya lagi. Kalau ini enggak, besok mau ganti, besok ganti inilah modelnya, besok produknya ini, besok produk ini mau kita promosikan, bebas. Mau ganti kapanpun, setiap detik pun, setiap jam pun mau kita ganti, ya boleh gitu kan. Nggak ada biaya sama sekali seperti itu. Nah, yang paling penting adalah terbukti efektif. Banyak yang membuktikan meningkatkan penghasilan mereka setelah menggunakan Facebook sebagai media promosi. Nah, mereka bisa, saya juga bisa, teman-teman pasti bisa ya. Jadi tinggal bagaimana memulainya ya. Intinya mulai ya. Yang penting mulai aja seperti itu. Nah, kedua adalah banyak dan tertarget. Kenapa banyak? Karena surveinya masih pengguna Facebook itu sangat masih nomor 1 ya. Lebih dari 111 juta ya. Tapi banyak banget, bukan banyak saja tapi banyak banget. Jadi target marketnya jelas. Tapi kalau bisa kita pasang baliho paling di daerah-daerah itu aja. Brosur paling di mana kita menyebarkan brosur. Tapi kalau Facebook, di mana ada orang yang punya Facebook, maka dia bisa lihat tuh iklan kita. Oke, dari sekian itu coba bayangkan kalau kita ngambil 1% aja, sekitar 1 juta orang beli produk Anda, kira-kira gimana rasanya? Oke kan, enak kan, mantep kan, ya, gurih dan renyah gitu kan. Kenapa? 1% dari 1 juta berapa? 1% dari 111 juta itu 1 juta orang beli produk kita. Kalau keuntungannya aja 1.000 rupiah, ya udah, ya berarti 1 miliar, ya gitu. 1.000 rupiah aja keuntungannya banyak, karena targetnya 1 juta orang. Oke, selain itu sangat segmented ya, alias yaitu tertarget ya. Kita bisa targetin pengennya kalau jualan hijab, ya misalnya jualan hijab, maka kita pengennya yang melihat iklan kita kan nggak mungkin bapak-bapak ya, pasti nggak kebeli itu, atau anak-anak nggak mungkin beli, pasti adalah mama atau ABG wanita, anak gadis yang lagi pengen bergaya dan dia pakai hijab gitu. Nah, maka dari iklan Facebook kita bisa targetin yang nonton, yang melihat iklan kita adalah mama seperti itu ya. Usia sekian dan lokasinya juga, pengennya lokasi mana sih mau ditembak promosinya seperti itu. Jadi sesuai dengan istilah, di mana ada keramaian di situ ada potensi penjualan, maka Facebook cocok banget digunakan sebagai media promosi produk Anda seperti itu ya. Oke, ketiga adalah mudah juga berpola. Maksudnya lah
Pemasaran di Facebook juga terhitung sangat mudah. Semudah update status, like, komen, dan share sana sini, ya. Jadi mudah banget ya, tinggal update aja status kita, gitu kan. Mau jual ini segala macamnya, tinggal nanti di pintar-pintar lah buat copywriting. Nanti kita belajar juga copywriting ya. Kayak mulai dari anak SD yang baru pegang HP sampai emak-emak yang gaptek sekalipun akan mudah melakukannya setelah mempelajari caranya. Terus meski mudah, tapi tidak bisa sembarangan dalam melakukan promosinya, terlebih jika menginginkan hasil yang maksimal. Karena ada copywriting, terus ada tampilan konten yang mau kita tawarkan, tentu harus menarik, jadi nggak salah-salah juga gitu. Terus harus paham polanya, harus tahu mana yang sebaik dilakukan, mana yang sebaiknya tidak untuk dilakukan. Seperti itu ya. Oke. Nah, ada 3 channel promosi di Facebook ya. Pertama, Facebook personal. Apa itu Facebook personal? Ya, Facebook yang pribadi kita ya. Pribadi kita itu adalah Facebook personal. Yang isinya adalah kadang-kadang kegiatan kita segala macamnya, pekerjaan kita segala macam itu ya. Itu Facebook personal. Nah, kita bisa buat Facebook group. Nah, ini siapa aja bisa gabung di grup ini. Misalnya pengen buat grupnya itu pedagang Indonesia gitu, atau pedagang online Indonesia, itu jadi grup, orang akan masuk ke sana. Nah, itu bisa orang lain juga bisa promosi di grup-grup kita, mau dia nawarin produk apa segala macamnya. Itu juga untuk mencari customer kita. Dan ketiga adalah Facebook page, halaman. Nah, ini nih, kalau teman-teman, kalau Facebook personal, Facebook group itu gratisan ya. Teman-teman bisa update status teman-teman di Facebook personal segala macam, itu gratis ya. Kalau ada tertarik, mereka akan langsung komen di kontennya teman-teman, atau bisa japri ke teman-teman. Terus kedua ada Facebook group. Itu gratisan juga, teman-teman tinggal buat grup, udah masuk orang ke sana, nanti orang akan lihat, orang akan mencari grup itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya mau grup hijab Indonesia, orang pengen cari hijab, mereka cari ke grup itu aja. Maka itu adalah grup yang teman-teman tinggal promosi di grup itu aja. Nah, yang terakhir ini berbayar, Facebook page ya. Jadi teman-teman kalau ingin beriklan ya, tertarget, tempat tujunya juga dapat, terus dan tidak ada di daftar teman-temannya di Facebook teman-teman gitu. Sehingga ini namanya Facebook page berbayar. Nanti kita belajar juga ya. Oke. Apa itu Facebook personal? Kebanyakan dari semuanya yang ada di sini pasti punya minimal 1 akun Facebook pribadi. Bahkan ada yang punya lebih dari 2 ya. Kayak saya 2 nih. Ya, ada 2. Terus Facebook personal ini sangat bisa menghasilkan jika dioptimalkan dengan baik, karena Facebook personal memiliki tingkat interaksi yang lebih tinggi daripada channel yang lain. Setiap Anda membuat sebuah postingan, maka otomatis akan muncul di timeline teman-teman Anda. Nah, ini juga nanti kita belajar nih. Jadi nggak semua apa yang kita posting itu teman-teman akan masuk ke timeline-nya teman kita. Jadi harus yang masuk ada syarat-syaratnya. Pertama adalah orang yang sering kita komen, like, share, oke, kita lihat postingan dia, maka apa yang kita posting akan masuk ke mereka. Nah, nanti kita belajar juga tuh harus melakukan hal-hal seperti itu. Jadi jangan hanya lihat-lihat aja. Kalau kita hanya punya postingan teman, kita lihat aja postingan teman, maka lama-lama teman itu ketika kita posting, teman-teman itu tidak akan masuk ke timeline mereka seperti itu ya. Terus terus tentu saja kita harus membangun personal branding di channel ini ya. Sebagai apa kita ingin dikenal ya oleh teman-teman Facebook, sebaiknya sesuai dengan produk yang ingin dipasarkan. Nah, sayangnya personal Facebook ini maksimal hanya kita pertemanan hanya 5.000 saja. Nah, selebihnya akan menjadi follower saja. Jadi 5.000 nih yang bisa maksimal untuk jadi pertemanannya. Jadi ada batasannya. Nah, ini Facebook personal. Yang nggak ada batasan itu Facebook page, itu nggak ada batasan. Oke. Kedua ada Facebook group ya. Channel berikutnya adalah Facebook group. Agar mudah menggambarkannya, saya ibaratkan Facebook personal itu seperti seorang individu, sedangkan Facebook group seperti organisasi atau komunitas ya. Kelebihannya, Facebook group bisa menampung banyak anggota dan member sampai jutaan. Tidak seperti akun personal yang hanya 5.000 saja. Terlebih lagi anggota lain selain admin juga bisa ikut menambahkan member baru ke grup, sehingga penambahnya bisa lebih banyak. Nah, menariknya ini bisa tertarget begini. Orang mau gabung ke grup itu karena sesuai kebutuhannya, benar ya. Pengen gabung komunitas
komunitas sepeda. Kenapa? Karena aku punya sepeda, aku pengen punya teman baru. Nah, maka dia gabung ke komunitas sepeda. Begitu juga dengan Facebook group. Kan pengen buat misalnya grup hijab tadi ya. Kita buat grup hijab. Maka yang akan masuk ke grup itu orang-orang yang pengen tahu informasi hijab, pengen tahu produk-produk hijab terbaru, pengen lihat model-model hijab seperti itu. Nah, orang-orang tertarik itu akan masuk grup itu. Sehingga orang-orang yang masuk grup itu tentu saja adalah potensi-potensi pasar yang bisa kita jual hijabnya, ya seperti itu. Atau teman-teman pengen jualan aksesoris sepeda, buat tuh grup tentang sepeda. Jadi yang gabung sana orang yang tertarik sama sepeda. Nah, dia mau cari aksesoris, dia mau cari apa, pasti akan lihat di grup. Nah, ketika teman-teman melakukan promosi di grup itu, maka itu adalah potensi pasar. Jadi seperti itu ya. Anda bisa menggunakan nama apa saja untuk Facebook group, entah itu nama brand, nama pembahasan grup, nama pribadi atau gabungan semuanya. Nah, karena jumlah member yang bisa menampung banyak, Anda bisa memperoleh lebih banyak prospek di sini dan meraih personal branding lebih kencang di sini. Bayangkan seperti Anda membuat sebuah komunitas lalu menjadi pemimpin di dalamnya. Jika Anda rutin memberikan konten yang bagus, otomatis personal branding personal branding Anda akan terbangun dan prospek pun lebih banyak percaya pada Anda ya. Seperti itu ya. Jadi harus banyak sering-sering share juga tuh ya, seperti itu. Nah, ketiga adalah Facebook page. Teman-teman mungkin lebih familiar dengan istilah fans page ya. Kalau di Indonesia halaman namanya. Nah, channel ini seringkali digunakan berbagai brand atau seorang public figure untuk yang terkenal ya. Jika di FB personal kita mengumpulkan pertemanan, di Facebook group kita mengumpulkan member. Nah, kalau di fanspage kita mengumpulkan likers ya, likers. Jadi orang nggak bisa komen di sana. Orang nggak bisa share di sana. Hanya kita yang bisa share. Orang bisa komen, bisa like ya, bisa lihat. Tapi dia nggak bisa memposting apapun. Nah, kalau di grup dia bisa posting, kalau di personal dia masih bisa posting di halamannya kita. Nah, kalau di fanpage mereka nggak bisa posting, mereka hanya bisa like segala macam. Nah, sayangnya untuk channel satu ini tingkat interaksinya sangat rendah karena memang orang nggak bisa posting gitu ya. Bila tidak menggunakan Facebook Ad. Nah, padahal fiturnya sudah cukup lengkap, hampir seperti web toko online sendiri. Jadi ini kita berbayar. Saran saya bagi pebisnis pemula bisa fokus dulu ke dua ini, personal dan grup dulu. Karena itu bergratisan. Setelah itu baru kita tingkat kalau udah mulai personal branding kita kebentuk, produk kita sudah mulai kuat, baru kita mulai beriklan. Sehingga nanti pendapatan kita bisa nutupin biaya iklan. Nah, kalau bisa biaya iklan, pendapatan kita lebih besar pada biaya iklan yang kita keluarkan seperti itu. Nah, setiap channel baik itu di FB personal, grup maupun page memiliki kelebihan atau kelemahan masing-masing. Oke, masukannya silakan mulai dari yang paling mudah dulu, ya personal pastinya. Habis itu masuk ke grup ya. Nah, di personal mulailah membangun branding kita, personal branding kita. Nah, nanti kita bicara itu di pokok bahasan keempat. Ketiga ya, ini materi terakhir di bagian ini adalah membuat profil yang meyakinkan. Ya, nah untuk ini memang sebenarnya harus praktek, tapi nanti saya akan buat sesi khusus praktek untuk membuat profil ya. Jika dalam offline kita melihat banyak SPG yang didandani, nah, orang tertarik beli karena lihat ada SPG cantik, ya. Maka begitu juga di Facebook gitu loh. Jadi tampilan Facebook kita harus didandani juga. Agar apa? Agar meyakinkan. Agar orang mau beli produk kita, agar orang mau lihat tuh konten kita. Kenapa? Karena bagus, nggak asal-asalan. Nah, apa saja yang perlu dilakukan agar akun personal kita terlihat menarik? Pertama, ya, masang foto profil yang menarik. Jadi jangan menggunakan foto produk atau foto brand, ya. Anda untuk profil picture ya, gunakan foto asli kita. Karena orang selain beli produk, dia juga bukan karena produknya bagus juga, karena orangnya meyakinkan, ya. Ini benar nggak ada orangnya? Ini apakah penipuan segala macamnya, gitu ya? Maka pasanglah foto asli kita sehingga orang yakin, nggak khawatir kalau mau bertransaksi dengan kita.
Oke, nggak perlu terlalu formal, cukup yang sopan dan rapi saja. Hal itu bertujuan untuk meyakinkan calon prospek Anda bahwa akun Anda asli ya, dan bukan cuma mau jualan seperti itu ya. Kalau tiba-tiba kita buat akun personal kita itu langsung produk, ini akun jualan, nggak banyak yang mau menjadi teman kita seperti itu. Kedua adalah menggunakan foto cover yang menjual. Nah, foto cover merupakan visual yang cukup besar di akun personal di belakang. Kalau foto itu kecil, tadi kalau misalnya tadi foto profil itu kecil, nah kalau foto cover yang besar, yang paling besar itu ya. Jadi foto cover visual yang cukup besar di akun personal Anda, gunakan foto cover yang menarik. Nah, kalau ini boleh, bisa foto produk kita, perusahaan kita, atau brand kita, ya, atau logo kita, tanpa mencantumkan harga dan promo. Ya, nggak usah cantumkan harga promonya, supaya mereka nanti bisa bertanya dengan kita, seperti itu. Terus, pakailah nama asli. Ya, nama asli bisa membuat akun Anda mudah dipercaya, karena Anda adalah embel-embel produk, harus asli karena merupakan aturan dari Facebook. Jika melanggar akan sulit untuk memulihkan akun Anda ya. Jangan tamat-tamat ya asli aja ya, seperti itu ya. Terus menulis intro yang mengundang. Intro adalah kalimat singkat yang mendeskripsikan tentang Anda. Jadi ada nama kita, nanti ada intro ya. Tuliskan kalimat alasan kenapa harus menambahkan Anda sebagai teman, seperti saya senang berbagi inspirasi, saya senang memberikan produk gratis tiap bulan, dan lain-lain lah. Artinya ini cocok nih jadi teman saya, ini yang saya cari misalnya gitu, sehingga dia mau berteman dengan kita. Oke, terus membuat deskripsi yang meyakinkan. Ada kan apa deskripsi di situ? Nah, maka deskripsi berisikan detail tentang diri Anda, mulai dari riwayat pendidikan hingga pekerjaan. Cantumkan hanya yang membuat nilai personal branding Anda semakin menanjak. Ya, jangan cantumkan gini, orang kadang-kadang perusahaan mencari cinta sejati. Jangan, jadi kesannya itu nggak serius gitu. Atau apalagi pekerjaannya PT cinta apa gitu, banyak banget kayak gitu ya. Itu nggak bakalan, orang nggak yakin mau bertransaksi dengan kita. Karena apa? Karena deskripsinya aja nggak jelas gitu kan. Tapi pastikan perusahaan tempat Anda bekerja benar-benar real seperti itu ya. Mulai sekarang mulai tuh dandanin tuh, rubah-rubah yang kayak nggak pakai, nggak bagus, dirubah seperti itu. Oke, mungkin itu teman-teman. Ini materi berikutnya, di part berikutnya masih sangat banyak, sehingga mungkin mudah-mudahan nanti akan bisa ngebantu teman-teman ya. Produk udah ada, sekarang bagaimana menggunakan Facebook. Materi banyak ya, ada Facebook marketing, ada Instagram marketing. Nanti saya siapkan konten-kontennya. Nah, ini Facebook marketing part 1. Oke, jangan lupa like, subscribe, comment, and share, supaya manfaat ini bisa digunakan oleh orang lain dan menjadi amal jariah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.